Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpah curahkan kenikmatan kepada kita semua. Shalawat beserta salam mari kita panjatkan kepada nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Mas Pupah, SPD MPD, selaku penanggung jawab kegiatan Prakrin dan selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Campaka. Yang terhormat Ibu Iin Sumiati, SP, selaku pembimbing kegiatan Prakrin jurusan ATPH. Yang terhormat Bapak Ade Fahmi Ghazali Muhtar, SP, selaku Kepala Jurusan ATPH yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar bisa menyelesaikan laporan ini. Perkenalkan, nama saya M. Lutfi Firmansyah. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik lapangan industri yang berlokasi di SMKN 1 Campaka, yaitu budidaya pemupukan cabai. Pemupukan merupakan salah satu usaha pengolahan kesuburan tanah dengan mengandalkan kesediaan hara dari tanah asli saja. Tanpa penambahan hara, produk pertanian akan semakin merosot. Hal ini disebabkan ketimpangan antara pasokan hara dan kebutuhan tanaman. Hara dalam tanah secara berangsur-angsur akan berkurang karena terangkut bersama hasil panen, pelindian, air dan limpangan permukaan. Erosi atau penguapan, pengolahan hara terpadu antara pemberian pupuk dan pembenahan akan meningkatkan efektivitas penyediaan hara, serta menjaga mutu tanah agar tetap berfungsi secara lestari. Tujuan utama pemupukan adalah menjamin ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh peningkatan hasil panen. Penggunaan pupuk akan efisien pada dasarnya adalah memberikan pupuk bentuk dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pertumbuhan tanaman tersebut. Tanaman dapat menggunakan pupuk hanya pada perakaran aktif, tetapi sukar menyerap hara dari lapisan tanah yang kering atau mampat. Efisiensi pemupukan dapat ditaksir berdasarkan kenaikan bobot kering atau serapan hara terhadap satuan hara yang ditambahkan dalam pupuk tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap pemupukan. Nomor 1, tanah dilihat kondisi fisik atau kelerengan, jeruk, mempan, perakaran, retensi lengan, dan aerasi. Kondisi kimia atau retensi hara tersedia, reaksi tanah, bahan organik tanah, sematan hara, status dan imbangan hara. Kondisi biologis atau patogen gulma. Yang kedua, tanaman dilihat dari jenis, umur, dan hasil panen yang diharapkan. 3. Pupuk dilihat sifat, mutu, ketersediaan, dan harga. Yang keempat, iklim dilihat dari temperatur, curah hujan, panjang, penyinaran, dan angin. Selanjutnya, cara pemupukan. Yang pertama, tanah harus gembur dan bersih terlebih dahulu, lalu campur dengan pupuk kandang. Bisa didiamkan 3 atau 1 minggu. Bisa langsung ditanam kalau pupuk telah lama didiamkan. Yang kedua, pada masa usia tanam cabai memasuki usia 1 atau 2 bulan, sebaiknya agar diberi pupuk beberapa hari sekali. Yang ketiga, agar tanaman cabai subur, berilah pupuk 2 minggu sekali. Jadi, perlu memberikan pupuk pada awal 2 minggu sejak cabai ditanam. Bisa memberikan pupuk kompos, organik, atau kandang. Yang keempat, untuk tanaman cabai, kotoran kambing dan kompos itu banyak mengandung unsur N atau nitrogen. Tapi, sebagai pelengkap Sugio menyarankan untuk memberikan pupuk NPK 16 pada tanaman cabai dalam kurun waktu seminggu sekali. Kelima, ada 2 jenis pupuk yang dapat digunakan untuk membuat tanaman cabai tumbuh dengan baik dan berbuah lebat, yakni pupuk urea atau NPK
Yang keenam, pemupukan cabai rawit disesuaikan dengan kondisi lahan spesifik lokasi. Kebutuhan pupuk meliputi pupuk kandang, pupuk urea 200 atau 300, SP36 dan KCI. Pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian dilakukan saat pembuatan bedengan. Yang ketujuh, nitrogen diperlukan tanaman cabai dalam jumlah yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman khususnya batang, cabang dan daun. Fosfor merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman cabai pada waktu pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan dan pemasakan buah. Jadi kesimpulannya, pemupukan menjamin ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh peningkatan hasil panen. Penggunaan pemupukan yang efisien pada dasarnya adalah memberikan pupuk, bentuk, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pertumbuhan tanaman tersebut. Oke. Saran dari saya bagi siswa atau siswi yang melakukan kegiatan praktek kerja industri atau prakrin, saran yang paling penting adalah menjaga nama baik sekolah di mana perusahaan tempat dilaksanakan kegiatan praktek kerja industri atau prakrin dan mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Bagi sekolah, sebaiknya siswa atau siswi yang akan diterjunkan ke perusahaan untuk mengikuti prakrin dibekali terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dalam perusahaan, sehingga siswa atau siswi merasa siap baik secara mental maupun fisiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih di tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.